Gerakan tanpa arah akan kehilangan arah. Semangat tanpa dasar akan cepat padam. Nah, pernah nggak sih kamu kepikiran hal apa yang bisa membuat sebuah organisasi mahasiswa bisa tetap hidup dan berjalan, bahkan setelah puluhan tahun didirikan? Di video kali ini, aku akan mengulas sebuah buku berjudul Ijtihad Membangun Basis Gerakan karya Amin Sudarsono. Sebuah buku yang bukan cuma ngomongin soal organisasi, tapi juga membongkar ideologi dan strategi membangun gerakan mahasiswa yang kuat dan bernyali. Yuk, kita kupas sama-sama. Ijtihad Membangun Basis Gerakan oleh Amin Sudarsono. Amin Sudarsono merupakan seorang kader KAMI dan aktivis kampus di era reformasi. Buku ini terbit tahun 2010. Buku ini lahir dari pengalaman langsung penulis sebagai aktivis KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Di sini, Amin Sudarsono ingin menyampaikan bahwa membangun gerakan mahasiswa yang kuat tidak cukup dengan semangat saja, tapi harus ada ideologi, strategi, dan sistem yang kokoh. Nah, buku ini terdiri sekitar 223 halaman yang diterbitkan oleh Muda Cendekia, yang isinya menjawab satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya membangun organisasi mahasiswa yang kuat, bertahan lama, dan berdampak nyata? Buku ini terbagi menjadi 4 bagian utama. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, sejarah dan latar KAMI. Di bagian awal, Amin cerita tentang KAMI lahir, reformasi, krisis nasional, dan runtuhnya Orba. Mahasiswa muslim saat itu butuh wadah yang bukan cuma sekedar aktivis, tapi juga punya visi dakwah dan kenegaraan. Yang kedua, software gerakan. Ini bagian penting, ngebahas ideologi dasar. Kami hadir dengan konsep muslim negarawan. Artinya, kader nggak cuma aktivis, tapi juga pemimpin yang punya visi bangsa. Nah, di sini Amin juga ngebahas tentang pentingnya nilai, gagasan, dan arah perjuangan. Jadi, ini bukan gerakan kosong yang cuma ikut-ikutan tren. Yang ketiga yaitu hardware gerakan. Jadi, ini implementasi teknis, mulai dari masuk BEM, demo yang simpatik, bangun konsolidasi organisasi, kuasai media, sampai advokasi kebijakan kampus. Intinya, nilai-nilai yang udah dibahas di bagian sebelumnya harus dijalankan, bukan cuma sekedar dibaca. Dan yang keempat yaitu tantangan global dan penutup. Di bagian akhir, penulis membahas tentang globalisasi, Ghazwul Fikr, dan bagaimana gerakan mahasiswa muslim Indonesia harus tetap punya jati diri dan bisa bersaing di dunia yang semakin terbuka. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan buku. Buku ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama, buku ini ditulis berdasarkan pengalaman langsung, jadi tidak hanya sekedar teori aja. Terus yang kedua, struktur buku atau software hardware-nya ini keren banget, sehingga bisa bikin kita mikir dan juga bergerak. Di samping kelebihan, buku ini juga punya kekurangan, yaitu kadang alur tulisannya agak melompat-lompat, terutama di bagian akhir. Dan mungkin buku ini juga agak berat bagi para pembaca yang belum akrab dengan dunia gerakan. Setelah baca buku ini, aku pribadi jadi sadar, ternyata membangun organisasi itu butuh fondasi yang kuat.
Bukan cuma soal rapat, program kerja, atau aksi massa, tapi juga tentang visi, nilai, dan ideologi yang mengikat semua anggota. Buat kamu yang aktif di organisasi, apalagi pengen jadi agen perubahan, berarti kamu wajib banget buat baca buku ini. Gak harus jadi kader kami kok, karena isinya universal dan bisa diterapkan di organisasi manapun. Oke, segitu dulu review kali ini. Gimana? Tertarik baca bukunya? Kalau kamu punya pengalaman berorganisasi atau rekomendasi buku gerakan lainnya, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in the next video and thank you for watching.